siang ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan khususnya kepada beberapa warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di markas kepolisian Kamboja. Ya, dapat saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dari Hubinter Mabes Polri beserta penyidik khususnya Dirkrim Polda Sulawesi Utara dan anggota telah dikirimkan ke Kamboja terkait dengan adanya pelaporan atau informasi yang kita dapatkan di mana ada kurang lebih sekitar 34 warga negara Indonesia yang saat ini diamankan dan berada di markas kepolisian Kamboja. Dapat saya sampaikan untuk kronologisnya sehingga mereka berada di markas kepolisian di Kamboja, yaitu pada awalnya beberapa warga negara Indonesia ini direkrut oleh satu orang warga negara Malaysia yang diiming-imingi untuk dipekerjakan dengan gaji tinggi. Ya, namun setelah mereka bekerja selama beberapa bulan, kemudian mereka ternyata mendapat gaji yang tidak sesuai dengan iming-iming atau tawaran pada saat mereka akan dipekerjakan. Setelah itu, karena tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan oleh perekrut, mereka kemudian meminta untuk berhenti, ya, untuk berhenti bekerja dari pihak pengelola. Namun mereka tidak diperkenankan untuk berhenti, dan pada saat itu mereka hanya ditempatkan di ruangan atau rumah milik pengelola. Ya, kemungkinan besar tidak diizinkan karena biaya yang cukup besar pada saat mendatangkan beberapa warga negara Indonesia ini. Kemudian mereka karena tidak diperkenankan juga berhenti, mereka berusaha untuk menghubungi pihak KBRI. Ya, KBRI di Indonesia, sehingga pihak KBRI kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian Kamboja yang ada di Phnom Penh. Setelah itu pihak KBRI dan kepolisian, kebetulan juga di sana juga ada atas segisa, ada atas kepolisian maupun atas pertahanan yang ada di sana. Lalu membebaskan di tempat mereka bekerja, yaitu di Poi Phet di Kamboja. Poi Phet itu kurang lebih sekitar 7-8 jam dari Phnom Penh yang ada di Kamboja. Setelah mereka dikeluarkan dari Poi Phet, mereka dibawa ke markas kepolisian yang ada di Kamboja. Dan saat ini kondisi ke-34 warga negara Indonesia dalam keadaan baik, sehat. Dan sebagaimana ada isu bahwa mereka mendapatkan penganiayaan secara fisik, menurut hasil sementara yang kita dapatkan dari Pak Dirkrim Polda Sulawesi Utara, yaitu Kombes Gani Sihaan, bahwa menurut keterangan mereka tidak mendapatkan penganiayaan secara fisik. Namun memang mereka diintimidasi ataupun ditakut-takuti untuk dilakukan kekerasan atau lain sebagainya, namun tidak mendapatkan penganiayaan secara fisik. Kemudian pekerjaan mereka pada saat di Poi Phet itu adalah sebagai scammer. Ya, scammer di sini dalam arti mereka bekerja untuk melakukan penipuan secara online kepada warga negara Indonesia lainnya yang ada di Indonesia tentunya. Nah, ini pekerjaan mereka, sehingga mungkin ini juga menjadi ralat kami, ya, di mana sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa mereka dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga ataupun di tempat hiburan. Namun mereka dipekerjakan sebagai scammer atau melakukan penipuan secara online. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan sampai dengan saat ini. Ya Pak Kabit, apakah mereka ini tenaga kerja ilegal atau seperti apa Pak Kabit? Ya, jadi berdasarkan informasi awal yang kita dapatkan bahwa mereka tentunya masuk ke Kamboja dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai cara, ya, ada mungkin yang dengan jalur legal, ada yang dengan
jalur melalui visa wisata mungkin turis. Yang jelas mereka masuk ke Kamboja untuk bekerja sebagai scammer, dan awalnya mereka tertarik karena diiming-imingi atau ditawarkan, dijanjikan dengan gaji yang cukup tinggi. Namun setelah bekerja beberapa bulan, ternyata gaji yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan gaji yang ditawarkan. Itu yang mengakibatkan mereka minta berhenti, dan hingga saat ini mereka sudah berada di kepolisian Kamboja untuk dilakukan asesmen. Ya, asesmen termasuk nanti dari Dirkrimum juga akan melakukan asesmen selama beberapa hari ini untuk mengetahui bagaimana perekrutan, bagaimana mereka sampai di lokasi di Poipet yang berjarak kurang lebih 7-8 jam dari Phnom Penh, ibu kota Kamboja sendiri. Oke. Pak, kalau boleh tahu informasi kapan mereka kembali ke Sulawesi Utara atau mungkin ke... Ya, baik. Jadi sejauh ini saat ini mereka didampingi oleh juga dari SES NCB Hubintar Polri, yaitu ada Brigjen Pol Anam ya yang mendampingi, kemudian ada juga dari atase kepolisian kita Kombes Nur Cahyo, kemudian ada atase pertahanan Kolonel Muhammad Rizal, kemudian juga ada dari pihak KBRI. Nah, pihak KBRI ini tentunya akan memfasilitasi ya setelah pemeriksaan, setelah asesmen oleh pihak 34 itu tidak semua warga Sulut. Oh iya Pak, itu kita bermaksud itu. Ya. Ya. Nah, sedangkan terkait dengan 34 warga negara Indonesia ini, itu tidak seluruhnya berasal dari Sulut, ya. Dari informasi yang kami dapatkan, khususnya dari Dirkrimsus Polda Sulawesi Utara, Kombes Ganisiaan, bahwa ada kurang lebih 33 saja, 33 warga negara Sulawesi Utara, sedangkan satu orang lagi yang saat ini juga bersama-sama mereka itu berasal dari Palembang, ya. Dan mereka terdiri dari pihak ada yang laki-laki, ada yang perempuan, namun lebih banyak yang laki-laki. Kemudian informasi tambahan yang kita dapat sementara ini dari hasil pemeriksaan mereka bahwa masih banyak warga negara Indonesia khususnya dari Sulut yang masih berada di Poipet, ya, tempat mereka awal bekerja. Jadi masih di sekitaran Poipet yang saat ini belum berada di Phnom Penh atau di baik di markas kepolisian Kamboja maupun di KBRI Kamboja. Oke.